kita miliki pengetahuan dan kita pun nggak gampang diakali orang, itu pertama ya. Dalam kehidupan ini kita bisa menata dengan berdasarkan pengalaman orang lain atau dari buku-buku yang kita baca. Nah, membaca itu penting sekali, bagi saya penting. Minus saya tinggi sekali karena saya mulai kecil itu suka membaca. Saya bongkar ini karena Mas Bibi bilang, ibu dulu tak bongkar ya. Books and the City Empu Nusa, Perempuan Nusantara Satu Jiwa. Dalam kehidupan ini manusia harus suka membaca. Itu maksudnya apa yang saya mengerti selama ini ya, yang saya pahami dan saya yakini gitu. Kita harus suka membaca gitu ya, karena dengan membaca maka kita memiliki pengetahuan dan kita pun nggak gampang diakali orang, itu pertama ya. Kita juga bisa dalam kehidupan ini kita bisa menata dengan berdasarkan pengalaman orang lain atau dari buku-buku yang kita baca. Nah itu kita bisa melihat dari situ, belajar lah dari situ ya. Jadi memang membaca itu penting sekali, bagi saya penting. Saya mulai kecil memang suka membaca, sampai saya itu sebenarnya saya minus saya tinggi sekali karena saya mulai kecil itu suka membaca. Mulai kecil suka membaca. Hanya sekarang sudah mulai berkurang karena udah ini ya, medsos ya, udah dunia udah masuk medsos, jadi membaca itu kurang kayak buku-buku ini dan buku lama yang ada di rumah. Saya bongkar ini karena Mas Bibi bilang, ibu dulu tak bongkar ya. Itu memang ya, cukup depend ya, alasan jadi itu menarik ya. Tapi ya itu yang mau di share bagi ini menarik bersama dengan penulis dari Ya, ada beberapa sih yang memang saya suka baca. Misalnya ada beberapa buku, beberapa pengarang yang saya itu seneng gitu loh, karena bagi saya membaca ini bukan sekedar pengetahuan saja, tapi membaca ini hiburan buat saya, karena saya udah sekolah ya, kita mulai kecil itu kan sekolah sampai usia dewasa sekarang pun juga kita masih harus banyak belajar. Dan buku itu buat saya memang buku kayak buku cerita itu sesuatu yang hiburan gitu, apalagi zaman itu ya, ini kan masa kecil saya, buku masa kecil, jadi masa itu hiburan itu kan memang kurang banget ya. Jadi kita dibandingkan dengan sekarang ya, kalau sekarang kita bisa melihat dari berbagai macam karena internet begitu luas ya, kita bisa melihat dari situ, dan kita hanya bisanya ya hiburan buku seperti itu yang kita stay di rumah buku, karena televisi pun terbatas saat itu, terbatas ya. Saya buku-buku itu ya? Iya, saya SD udah kalau yang kayak 5 sekawan ini yang ini ya SD akhir gitu ya, SD akhir gitu ya, mulai baca-baca. Cuman saya dulunya suka baca koran tuh mulai SD, udah suka baca koran gitu. Memang hobi membaca. Sampai saya ini terus terang minusnya juga cukup tinggi, tapi saya juga pakai stop pakai gimana ya? Oke, oke, jelas menarik mau sharing kemarin yang tentang buku-buku dari Enid Blyton. Oke, ya. Memang sama juga dengan Mas Taufik ya? Iya, yang seusia Seumuran, karena kita kan seumuran. Kan yang sekarang dari buku yang dibaca itu sebenarnya membuka tahun-tahun kelahiran. Saya sukanya ini ya, memang yang detektif begitu, dalam artian yang ada kayak petualang-petualang detektif begitu. Dan kebetulan saat itu Enid Blyton ini 5 sekawan yang saya suka, 5 sekawan. Terus seumur saat ini, waktu itu saya masih SD, SMP gitu, saya suka 5 sekawan. Setelah itu Agatha Christie. Nah, Agatha
setelah saya SMA kuliah iya. Nah setelah itu kuliah, nah itu saya udah jadi memang mengikuti usia ya. Iya mengikuti usia dan cerita detektif begitu yang saya suka memang. Misteri ya. Sesuatu gitu. Iya itu yang saya suka emang itu cerita-cerita detektif begitu. Kebetulan saya bawa Kalau yang Dimas Kawan kalau nggak salah itu film semua itu. iya, Imas Kawan. Nah, apa yang namanya pertama kali baca buku itu apa yang paling berkesan apa? Saya ingat lah itu ya. Iya, oke. Apa yang menarik dari karangan ini? Ya mereka ini kan masih bersaudara mereka ini ya. Oh ceritanya? Iya, jadi ada keponakan gitu ya, saling sepupu lah sepupu. Julian, Dick, Anna, Julian, Dick, Anna itu satu saudara. punya sepupu, Punya sepupu namanya Jos. lengkapnya Georgina. Tapi dia kan tomboy. Iya, tomboy. Yang ngotot ingin panggil saya Jos. Mereka itu ceritanya. Iya, sekitar anak-anak SMP-an lah. Sekitar nanti, jadi mereka usianya masih belasan. Anggotanya kan 4. 5. Ternyata satunya adik. Ada Timmy-nya adiknya Jos. Nah iya, orang kalau udah tahu gitu, saya aja juga Timmy, saya gitu. Saya coba buka lagi karena ini udah lama. Ini usia saya sekarang 54. Jadi ya 54 usia saya Agustus nanti. Nah jadi saya ini apa? Ingat lagi gitu waktu Mas Wendy bilang, aduh saya sebenarnya Mas Kawan dulu. Saya oh iya tim itu dogginya peliharaannya Mas Malik itu juga pernah Iya, ini kan seusia ya. aku penggemar. Jadi masih awal. membaca buku ini. Tanpa sadar itu kan sebenarnya penulisnya di Inggris. Iya betul. Karena naskah cerita itu dari Inggris. Tapi ketika saya membaca di Mojokerto, kota kecil yang bernama Mojokerto itu, saya meminjamnya dari ini pentingnya ini, persewaan. Iya. Di samping rumah saya ada persewaan yang sangat dikenal remaja. Jadi anak seusia saya di Mojokerto pasti yang suka buku pasti menunggu buku-buku favorit di remaja itu. Nah, saya terhanyut di Dimas Kawan itu. Bagaimana saya kadang memposisikan sebagai siapa Yuli, tapi bagaimana sebenarnya sosok anjing itu juga ada di film TV Rintintin. Iya. Ya, jadi sebenarnya ada nilai-nilai universal yang sebenarnya ada di buku itu yang apa ya Pastinya membuat banyak orang. iya sehingga kadang kita nggak sadar loh itu penulisnya 90 bahasa itu. yang paling berkesan Waduh saya. apa yang berkesan waktu satu judul itu Tapi yang paling ingat story tentang itu apa? Waduh ini harus dilihat lagi. Karena saya kan juga waktu di buku Mas Bibi saya juga, oh ya saya sih sekali Mas Kawan. ini bukan ujian ini bagaimana apa kita melihat tokoh-tokoh di Malang Raya ini kan banyak tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya buku apa yang dibaca dengan mengetahui itu kita ada satu fase lain dari perbincangan untuk membangun Malang Raya itu sebenarnya bukankah ras terkuat di bumi ini nama Dan yang luar biasa kita mengawali urusan perempuan Nusantara ini dengan dua tokoh yang menampilkan wawasan-wawasan baik itu barat ataupun kearifan timur nanti. Nah, makanya yang pertama Kenyo buku dari Kingdom Lighten. Nanti juga ada Udakara yang apa namanya mengangkat wawasan kearifan timur dari seorang tokoh
kelompok begitu ya, yang mereka memiliki apa keinginan untuk memecahkan satu masalah, keinginan untuk memecahkan satu masalah. Dan mungkin ini karena saya waktu itu masih usia SD SMP begitu ya, jadi saya hanya menikmatinya, waduh ini asik gitu, buat saya asik ya, apalagi nanti setelah itu mereka bisa memecahkan, bisa menangkap penjahat seperti itu. Nah, kalau boleh Mas Bibi, saya selain ini saya mau mengenalkan, maksudnya juga bacaan saya yang lain ya, gitu ya, yang saya suka gitu. Dari situ kan bisa tahu saya sukanya model seperti apa. Saya suka emang cerita-cerita yang terkesan detektif gitu ya. Kayak dulu 5 sekawan. Terus setelah itu waktu saya mulai agak remajaan gitu, Agatha Christie itu saya suka ya. Agatha Christie itu juga cerita detektif begitu, Agatha Christie. Setelah saya udah kuliah, udah kuliah itu saya sukanya Sidney Sheldon. Nah ini kan juga detektif gitu, makanya ada cerita tentang detektif gitu aja. Ini yang saya suka emang membuat saya berpikir begitu. Oh iya, ini siapa ya nanti yang jadi penjahatnya gitu. Terus ini ya, jadi itu sesuatu yang membuat saya adrenalin ya, saya juga membuat saya, waduh saya suka. Jadi pasti banyak, tidak cuma saya aja gitu. Ini kan novel-novel umum ya. Mbak Tara juga suka, tapi suka juga itu katanya. Karena saya juga suka. Jadi ini kayak ceritanya juga kesannya detektif gitu. Itu yang saya Kalau suka. dari author penulis dari Indonesia sendiri yang apa namanya suka detektif apa menciptakan tentang memecahkan masalah. Ada sih sebenarnya, ada ya, ada. Selain zaman saya SMP itu sebenarnya sudah ada, hanya kebetulan kok saya ketemunya awal. Nah itulah ketemunya awal itu 5 sekawan dan kayak Agatha Christie kayak gitu-gitu. Jadi akses saya untuk mengenal yang dari pengarang Indonesia ini kurang begitu. Jadi saya mohon maaf, tapi pasti banyak yang saya ingat. Imam yang kakinya korengan, satu kakinya korengan dan pandai bermain catur. Iya. Itu tokoh rekaan Aswin Banowi. Aswin Terloy yang Iya, Imam ya. Ini menarik apa Mas Manik ya, dari buku yang menceritakan tentang bagaimana sebuah tim ya, sekelompok orang anak-anak yang masih anak-anak. Gimana? Ini menarik. Masih anak, mereka masih anak-anak. Terus mereka ingin memecahkan Satu masalah. bersama. Ya. Dan seringkali masalah itu muncul dari hal yang sederhana. Iya. Mereka liburan ke Oma Jos ya. Sebelah kiri. Lalu mereka mulai kiri, ternyata Bapak Jos adalah peneliti Iya. yang sedang diincar oleh sekelompok orang jahat, ditawan. Mereka sebenarnya dolen ke rumahnya Jos. Lalu pulau kiri, nah ternyata dari situlah catatan penting itu dibawa anjingnya ini kembali ke. Jadi hasil sebenarnya apa? Saya tuh suka dinosaurus karena dia tidak diprediksi awal untuk memecahkan sebuah masalah. Bermain. Jadi main aja. Dolen silaturahmi ya dibuatkan. Saya sama si Ikan senang kalau Arma itu nyiapin jajan-jajan. Iya. Kalau mau. Dia cewek banget kan. Iya. Jos Dia ini juga bener. cewek. Tapi Jos ini kayaknya dia tomboy. Kalau nggak salah mereka sering pakai kata-kata sandi dan begini. Iya, ada. ya seperti itu ya. Iya, saya selalu ingat. Tapi ada yang menarik ya, Mas Manik. Iya. Yang menarik ternyata Enid Blyton. Enid Blyton. Penulis komik Inggris ini ya lahir di 1899 dan meninggal di 1968. Dan dia meninggal kita lahir. nah itu masalah. Saya berlari. Tapi kan sama 68. Waduh. Dan makanya ketika Enid Blyton
Itu selalu kami ingat. Kita harus lahir. Makanya kita mendapatkan uang untuk nonton. Iya. Tapi gini, pernah dengar nggak kayak bahwa Ines Lahir itu sekitar 10 tahun terakhir sampai 2 tahun terakhir kemarin itu sempat orang English Heritage itu buku-bukunya disosialisasikan untuk dibumihabiskan. Mereka mengutuk karena ternyata menurut mereka Ines Lahir itu masuk dalam kategori penulis rasis. Kan ada buku-bukunya gitu tentang Nodi dan sebagainya. Ya itu tentang anak kita. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa ataupun sindiran-sindiran yang underestimate, merendahkan dari ras yang lain. Itu 2 tahun lalu viral. Itu di media Indonesia itu viral. Dan penulisnya udah nggak ada, jadi dia nggak bisa membela diri ya. Nggak bisa. Tapi banyak yang membela juga. Iya, Jadi pada saat itu oke. cuma pertanyaan saya kan begini. Kita nih, saya juga membaca itu dan terinspirasi juga. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa ini masuk kategori rasis, tapi apakah ketika seorang ini membaca ini semua terus ada sadar nggak sadar jadi terus kemudian terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang dikatakan orang tadi tentang depresi? Saya sendiri kan orang Jawa ya, dan nggak pernah terpikir baru waktu Mas Wibi bilang ini tadi ya baru seperti itu. Tapi waktu itu saya menikmatinya ini sebagai cerita sama-sama anak waktu itu ya, sama-sama seusia mereka, terus dan ini detektif yang membuat saya berpikir, ceritanya kan membuat kita berpikir siapa ya ini ikut menebak dan sebagainya, dan saya nggak ada kayak terus saya rasis begitu. Tidak ada ya. Udah ada. Barangkali mungkin kalau Tahun-tahun itu kita Nggak terpikir, hanya menikmati memang ini ya. mewakili usia kita. Gitu, menikmati aja gitu. mungkin karena kita di Nusantara ya. Tapi barangkali kalau yang menjadi keresahan dari English Heritage waktu itu adalah kalau ini bacaan anak-anak sekarang itu terus kemudian bagaimana ya di wilayah mereka ya, Iya. itu kan antara pendidikan murid-murid itu kan masih sangat sensitif gitu. Jadi ketika diekspos, didorong dengan bacaan-bacaan semacam itu yang dikatakan cuma bahwa alhamdulillah puji Tuhan bahwa kalau kita sendiri orang Iya, nggak ada Jawa, pikiran. nggak ada pikiran ya. Kita mungkin dianggap mereka kan biasanya kalau yang tadi rasis itu kan mereka menganggap orang bule lebih tinggi dibanding itu. Nah ini yang baca malah kita nih yang bukan orang bule nih. Dan kita menikmatinya individu aja gitu, nggak ada pikiran macam-macam ini itulah apa gitu kan. Kita nangkep humanis ya. Iya. Tahun-tahun itu akhirnya kalau sekarang bagian suka bola ya wajar karena Iya. terbawa. Dan ini ada kayak gerombolan begitu ya. Suka bola, suka kegiatan yang Saya waktu tema-tema sejarah itu ya wajar karena Kumpul-kumpul. ya, terbawa alam bacaan Tapi yang masa kecil kita. sangat-sangat kental sekali kayak aksarnya atau jejaknya gitu. Baca itu lalu senang kumpul sama orang, kemudian memecahkan masalah. Saya mau SMP itu iya SMP Jadi itu saya teman-teman di Malang Boys aslinya dianggap 5 sekawan. Teman jumlahnya lebih dari 5 sekawan kekinian aslinya. dulu waktu SMP saya sudah punya kelompok memang. Jadi mungkin ya memang terbawa ya. Jadi waktu SMP itu saya ada kelompok namanya Alkio Cerota. Nah Alkio Cerota itu apa sih kan? Alfa Kilo itu singkatan masing-masing nama. Alfa itu teman saya namanya siapa gitu. Kilo saya Nyo gitu. Terus ikut dan sama Alkio Cerota namanya, dan sekarang Kalau udah kita bisa diucapkan apakah begitu. beliau masih eksis. Ada teman SMP, jadi kami waktu itu di SMP begitu ya, dan ada 5 orang. Iya geng ya? Iya ada geng. Jadi mulai SMP gengnya. Kalau waktu SD itu masih belum ada geng-geng gitu, belum ada tahu. Waktu SMP udah punya teman gitu dari kelas yang sama. Nah, dan tapi kami tidak memecahkan masalah.
masalah. Oh, enggak. Tapi ya baik-baik aja ya. Masih SMP. Saya termasuk murid yang baik-baik. Apa? Semangatnya. Nakalnya berat. Semangatnya apa namanya dari The Famous Five khususnya. Karena saya juga membaca dan sangat ingat sekali. Memang apa rasanya itu jadi ingin ketemu sama teman-teman terus berpetualang. Kemudian kalau ada masalah kita bareng-bareng. Iya, itu orang apa? Inspirasi. Kerja tim, intelektual, Yes. semacam itu, analisa selalu menarik ya. Harapan ini sekarang ini masuk generasi milenial sekarang yang mereka mencintai itu dan juga mereka membantu ya kalau kita tadi senangnya tek sesuatu. Iya. Kalau saya sih buku ini sebenarnya hanya untuk menghibur ya. Jadi bukan sesuatu yang karena saya sendiri sekolah itu udah ilmu udah datang dari situ. Jadi sekolah dan ini jadi kayak saya mulai kecil memang suka baca. Jadi koran saya suka baca koran. Terus baca buku-buku seperti ini sampai saya ini sebenarnya minus ya karena pakai software ya minusnya cukup tinggi karena mulai kelas 3 SD sudah pakai kacamata karena bacanya melindungi ini nah ini nggak boleh jangan ditiru jangan ditiru ya baca sambil tidur nggak boleh baca sambil cuman kan memang sekarang udah modern ya jadi anak bisa apa pakai software pakai apa gitu atau di laser bisa ya hal seperti itu bisa diatasi tuh. Saya untuk saat ini sepertinya anak-anak lebih cenderung main internet ya. Orang tua juga begitu sama saya juga kayak gitu. Jadi cenderung ke internet baca apapun sekarang ada yang berseri atau film-film. Nah film-film itu kan bisa kita udah gampang di internetan jadi kayak buku ini udah mulai terlupakan. Tapi sebenarnya dengan membaca ini mengasah nggak sekedar membaca buku dalam artian buku ini mengasah juga ya mengasah kita untuk akhirnya Apa perbedaan menurut dengan kita itu lewat internet, lewat HP, ponsel, dan juga dengan membaca buku langsung semacam itu? ya Bedanya? kalau lebih ini ya kalau buku ini saya sampai sekarang juga masih sering baca beberapa buku tapi bukan buku cerita lagi bukan buku fiksi lagi tapi buku-buku yang pengetahuan begitu nah dan itu memang harus ya kita harus nanti kalau kita mengasah berpikir kita membaca buku itu mengasah betul sangat mengasah berpikir jadi kita melihat masing-masing seperti ini untuk ceritanya ya dan untuk ceritanya itu kayak gini dan mengasah kesabaran kita juga nggak terburu-buru apa ya finish sebenarnya bisa ya kalau kita kan berburu kita mati pasti kayak gini nah tapi sebenarnya ini mungkin yang di kesehatan yang lebih paham ya ahli kesehatan ahli apa ini psikolog juga itu pasti akan lebih tahu ya membaca itu apa tapi membaca memang buat kita lebih menenangkan hati kalau saya ya menenangkan hati Bukan itu informasi ya terkait, tetapi kalau untuk semacam ini kerja otak mas di buku kertas. Nah, ini dia yang perlu di-share ke teman-teman semua. Tapi misalnya ada anak-anak sekarang yang membaca buku di e-book atau PDF ya nggak apa-apa. Itu selera aja mungkin karena usia ya. Jadi agak lelah kalau baca lama-lama. Tapi memang saya merasakan untuk menyelesaikan satu buku ini aja butuh kesabaran macam ya
undangan kopi bertubi-tubi gitu, tapi lucu jadi. Apa ini maksud? Ayo ngopi, sebentar kita masih menyelesaikan satu buku itu rasanya jarang ya. Jarang oleh. Justru itu ketika kita ngobrol di Books and the City, kita tuh sedang ingin menceritakan ke semua orang bahwa ada hal yang kita bilang, sesuatu yang sangat menarik dan sangat membawa perasaan yang luar biasa ketika membaca kertas. Gitu. Bahkan kalau boleh saya mungkin terlalu cepat membuat satu kesimpulan, tapi saya tidak jarang mendapatkan satu tokoh-tokoh yang dalam foto pakir itu lebih cenderung memegang handphone ketimbang memegang buku ya. Itu termasuk saya juga karena itu maka saya rasa perlu karena bawa buku yang saya butuhkan ketika mengerjakan sesuatu di mana gitu. Jadi saya melihat sebenarnya kalau tokoh-tokoh itu membawa buku sebenarnya juga bukan gaya, tapi memang itu satu sikap. Ya, maka saya dalam satu kesempatan khusus bahwa Komis Boys itu bukan hanya membeli barang-barang produksi UMKM Kota Malang, tetapi membeli 1-2 buku karya penulis dari Malang. Jadi buku-buku karya penulis dari Malang itu ada sebuah satu gerakan sinergis yang luar biasa. Maka buku-buku penulis karya Malang akan dibeli oleh Hanya kita perlu Pemkot lewat Komis Boys. Gimana? Tadi kita menunjukkan ke teman-teman semua, termasuk diri saya sendiri pribadi juga. Mari kita mulai kembali untuk mengasyiki buku kertas, karena dengan membaca langsung menyentuh buku seperti ini, itu banyak hal yang sadar tak sadar itu membangun pribadi yang lebih konstruktif, lebih positif. Itu sesuatu yang sebetulnya tidak hanya penting, tapi asyik. Nah, kan sekarang yang dicari keasikan, ya kan, kenikmatan. Hati-hati dalam buat statement akhirnya. Iya. Ya, Benar. Ini tadi aja saya juga gitu. Apa yang sama? Aku enggak ya. Ada kontrol. Ada kontrol dari diri saya dan itu memang akhirnya kontrol. Bapak itu karyawan saya, tangan saya, benar ini. karena ada pengaruh tadi. Iya, betul. Busuknya orang cara di oleh itu gampang lah itu gitu. Tapi udah di screenshot orang apa ya kan itu penyikapan menyadarkan kita untuk berpikir lebih panjang. Ya, dan satu tempat membaca buku-buku kertas adalah di sini di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Ini surga. Terima kasih. Surga. Luar biasa perpustakaan. Gratis, buku waktu keren-keren. Salah satu Iya. atau perpustakaan yang paling keren di Indonesia. Pernah menjadi perpustakaan umum terbaik se-Indonesia. Dan kita juga salut bahwa para pengampu di perpustakaan ini bisa menangkap dengan satu terobosan-terobosan acara untuk membuat masyarakat mencintai kembali buku kertas untuk dibaca seperti Books and the City ini. Bunda Dara mau nanya nggak nih soal Oh, keren ini. mau Sama narasumber. gimana? Kisah-kisah itu baca juga? Iya. Waduh, Baca juga. jangan salah. Iya di era itu. Juga baca ya? Oke, baik. Iya saya Di juga punya. Banjarnegara atau di Unjet sih? Purwokerto. Rumah sakit Jawa Tengah ya. Iya. Rumah saya asli Jawa Tengah. Mudah mengakses buku-buku Oke, itu. saya punya ini bisa terus agak artistik, Mas Kawan, ada lagi yang Wiro Sageng ya. Adalah contohnya ini di masalah sebenarnya ada temennya Sabta Siaga. Iya, satu siapa ini? Itu yang mesti kalau kode hari ini. Wah, itu. Iya, bener ya. Ya, saya suka memang ya detektif-detektif itu ya. Asal. Oke, terima kasih Kay. Apa namanya? Ada pertanyaan untuk Tidak.
Ini menarik. Saya Mbak Kini udah nyiapin pertanyaan untuk kartu kalinya apa? Setiap narasumber boleh Saya ada saling bertanya. Oh, ini menarik ya? Menarik kan? Makanya tadi kita bilang kan bahwa edisi awal kita di Nusa City bukan sebuah kebetulan, karena kita percaya setelah kita banyak membaca buku-buku, kita meyakini, makin yakin makin aku yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia. Semuanya itu bagaikan tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh semesta, gitu, oleh Tuhan, gitu, dirangkai sedemikian rupa. Nah, makanya pagi ini kita mengawali dengan dua wawasan yang keren, yaitu wawasan barat dan wawasan timur. Yes. Keseimbangan yang keren. Kalau di dalam musik itu ada Dewan Kesenian Jawa Timur pernah menerbitkan satu buku, dua buku, satu musik progresif, dan satu musik tradisi. Gitu ya. Ini selintas mirip ya. Diatonis dan pentatonis. Iya. Tapi nggak sengaja loh ini kita aja. Iya. Iya, kita nggak sengaja karena Kawan-kawan ya, karena kita meraih ini semua itu mengalir begitu saja. Iya. Ya. Nah, mengalir saja karena apa? Memang Malang Raya seperti yang sering kami sebut ya, kita adalah mata air peradaban. Jadi di sini kita tahunya itu kan karena setor. Benar karena bukunya apa yang dibaca? Ratu Kalinyama. tiba-tiba Ibu Kenyo apa tuh? Sebenarnya juga banget dia baru sebenarnya. dan kita punya istilah bahwa di Malang Raya ini, karena mata air peradaban di sini bukan pencerahannya gitu, tapi penjernihan. Jadi semakin jernih gitu ya. Jadi dengan membaca buku ini membuat kita semakin jernih secara energi, secara emosi, juga secara wawasan pengetahuan dan juga perilaku. Di Malang Raya, makanya terima kasih